Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Itu tidak masalah ayah, serahkan sesaja padaku. Lin Diao, Lin Xiao, aku serahkan yang ada di sini kepada kalian. Lindungi pria ini apapun yang terjadi, ucap Lin Dong kepada kedua saudaranya. Oke, kakak pergilah, jawab Lin Diao dengan yakin. Lin Dong hanya mengangguk, lalu menghilang di depan banyak pasang mata yang memandangnya dengan kagum. Mereka tidak menyangka, kalau dewa yang mereka anggap lemah ini, sekarang benar-benar sudah berada di level yang sama dengan para dewa di zaman kuno. Bahkan beberapa penguasa yang menentang Lin Dong sebelumnya, itu juga ikut kaget dan kagum. Mereka akhirnya baru sadar, kalau sebelumnya Lin Dong telah menahan kekuatannya untuk mereka. Ternyata kitalah yang lemah, ucap salah satu dewa penguasa dengan suara lemah. Ayahnya saja seperti ini, apalagi anaknya. Ditambah dengan kekuatan keluarganya yang lain, ini membuatku tidak tahu di mana ranah Kaisar Langit yang baru itu. Mungkin saja Kaisar Langit yang baru bisa membuat alam langit lebih baik dari sebelumnya, ucap Dewa Kegelapan dengan lemah. Ucapan Dewa Kegelapan disetujui oleh semua penguasa yang ada di sana, dan semua yang mereka lihat sekarang ini, itu telah menyadarkan mereka. Ternyata di atas langit masih ada langit lagi. Kekuatan yang mereka lihat sekarang ini, itu bukanlah batasan dari kekuatan itu sendiri. Keluarga Lin Dong tersenyum bangga, itu setelah mereka mendengar pujian dari setiap penguasa tersebut. Meskipun mereka juga terluka, tapi mereka tetap merasa bangga. Terlebih lagi dengan Ying Huan yang sebagai ibu Lin Tian, dia juga sangat bangga dengan anaknya itu. Bang, Bai Wu Tian, apakah kamu masih berani menghentikanku? Ucap naga kecil dengan marah. Mari hentikan ini. Kekuatanmu memang telah pulih, tapi aku juga sudah pulih. Jadi meskipun kita terus bertarung selama bertahun-tahun, itu tidak akan ada yang bisa menang di antara kita, balas Bai Wu Tian. Bai Wu Tian yang sadar jika mereka terus bertarung seperti ini, maka itu tidak akan ada hasilnya. Mereka hanya bisa menyebabkan kehancuran, dimanapun mereka bertarung. Alangkah lebih baiknya jika dia menghentikan pertarungan ini, itu untuk mencegah kehancuran yang terjadi. Aku tidak mau, kamu harus minggir. Bola langit, teriam naga kecil. Naga kecil mengeluarkan serangan seperti bola dari mulutnya, dan sinar seperti laser yang berwarna biru segera menyerang ke arah Bai Wu Tian. Bai Wu Tian juga tidak menahan diri, dan mengeluarkan serangan yang sama dengan naga kecil. Namun, warnanya berbeda dengan serangan naga kecil. Di saat kedua serangan itu akan bertabrakan, tiba-tiba saja waktu seolah-olah melambat, dan kemudian sesosok pria muncul di tengah kedua serangan tersebut. Tombak melahap, lahaplah, teriak pria yang tidak lain ada Lin Dong tersebut. Lin Dong mengangkat tombaknya, lalu dua lubang hitam yang besar muncul di sisi kiri dan kanannya. Lubang hitam itu ditempatkan di mana kedua serangan itu akan bertabrakan. Dua lubang hitam itu mengeluarkan tangan hitam besar, dan mencoba menahan kedua serangan dari naga kecil Dena Bai Wu Tian tersebut. Bang bang, ledakan keras sekali lagi terjadi, dan itu diikuti dengan gempa besar yang terjadi di negeri langit. Itu membuat banyak rakyat yang tidak tahan jatuh pingsan, itu karena tekanan yang dihasilkan oleh serangan tersebut. Di langit, para penguasa yang melihat dua tangan hitam menahan serangan yang tadi berbenturan, mereka kini menjadi lebih kagum dengan kekuatan Lin Dong. Baru saja mereka akan memuji Lin Dong lagi dalam hati mereka, Lin Dong segera membalikan tombaknya ke bawah, dan seperti mengetuk ujung tombaknya ke tanah. Lalu, bunyi pentungan kecil didengar oleh naga kecil dan Bai Wu Tian. Saat mereka kaget, mereka hanya melihat dua tangan hitam itu. Di mana yang semula hanya menahan serangan mereka, tapi kini malah mencengkram kedua serangan yang mustahil untuk dilakukan.
Dan mereka lebih kaget lagi, saat melihat tangan hitam itu menarik kedua serangan mereka, masuk ke dalam lubang hitam tersebut. Teknik telapak tangan hitam, melahap surga. Ucap Lin Tian dengan mata yang tenang. Tidak, energiku, ucap naga kecil. Naga kecil langsung mengubah wajahnya, itu setelah dia merasakan serangan darinya semakin melemah. Bahkan energi yang dia keluarkan untuk membuat serangan tersebut, kini telah menghilang secara perlahan. Mendengus. Begitu juga apa yang dirasakan oleh Bai Wutian, dia tidak menyangka kalau Lin Dong jauh lebih kuat dari apa yang dia bayangkan. Perlahan-lahan serangan itu semakin mengecil, sebelum menghilang di hadapan mata para penguasa yang melihatnya. Kedua tangan hitam itu setelah merasakan dua energi telah menghilang, lalu tangan itu kembali masuk ke dalam lubang hitam, itu sebelum menghilang sepenuhnya di bawah banyaknya pasang mata yang tidak percaya dengan apa yang mereka. Kamu, bagaimana mungkin? Tanya Bai Wutian. Ini adalah salah satu teknik melahap yang aku buat menggunakan elemen melahapku. Telapak tangan hitam, melahap surga. Teknik ini dapat melahap seluruh energi apapun yang ada di langit, bahkan jika itu di surga sekalipun, jawab Lin Dong dengan tenang. Kamu, Paman Lin, naga kecil yang sadar kalau orang di depannya adalah ayah Lin Tian, dia langsung terkejut. Kendalikan dirimu itu, karena anakku tidak akan senang melihatmu seperti ini, ucap Lin Dong. Setelah mendengar ucapan Lin Dong barusan, ini membuat naga kecil sadar dengan tindakannya. Meskipun Bai Wutian dan yang lainnya yang berbicara, naga kecil pasti tidak akan mempedulikannya. Tapi jika ada yang menyangkut dengan masalah Lin Tian, dia akan berhenti semarah apapun dia. Maafkan aku Paman Lin, ucap naga kecil. Tidak masalah, sekarang kalian harus tenang. Pria itu datang hanya untuk membantu anakku, ucap Lin Dong dengan serius. Apakah kakak dalam masalah? Tanya naga kecil dengan terkejut. Naga kecil kaget setelah dia mendengar, kalau Dewa Takdir datang karena Lin Tian dalam masalah. Dia memandang Dewa Takdir yang tidak bergerak sedikit pun dari tadi, dan sekarang dia mengerti kalau orang ini sedang berusaha untuk mencari keberadaan kakaknya. Sial, harusnya bilang dari tadi jika kakak dalam masalah, ucap naga kecil dengan kesal. Bahkan jika kami mengatakannya sekalipun, kamu pasti tidak akan percaya bukan? Apalagi kamu sedang emosi seperti itu, jawab Bai Wutian sambil agak mendesah. Setelah mendengar jawaban dari Bai Wutian, naga kecil akhirnya sadar. Memang benar meskipun dia diberitahu oleh Bai Wutian, dia tidak akan percaya karena sudah sangat emosi. Dan jikalau Lin Dong tidak menghentikan mereka, maka dia pun tidak akan percaya juga, meskipun itu telah dikatakan oleh orang-orang yang ada di bawah. Maafkan aku, ucap naga kecil dengan menyesal sambil menatap Lin Dong, dan kemudian kembali menjadi wujud naga kecilnya yang imut. Tidak masalah. Sekarang kita harus, Dewa Takdir memuntahkan seteguk darah di saat Lin Dong akan mengatakan sesuatu. Ketiganya menjadi kaget setelah melihat Dewa Takdir muntah darah. Mereka langsung mendekatinya, dan menanyakan keadaan Dewa Takdir sekarang. Hei keparat, apakah kamu tidak apa-apa? Kamu jangan mati dulu sebelum menemukan kakakku, ucap naga kecil dengan tidak sopannya. Bajingan, mulutmu itu, balas Dewa Takdir sambil menghela nafas, itu setelah dia mendengar ucapan yang keluar dari mulut naga kecil. Apa yang terjadi? Tanya Lin Dong. Aku perlu bantuan kalian. Salurkan energi kalian kepadaku, itu agar kalian bisa membantunya keluar dari ruang yang kacau, jawab Dewa Takdir dengan serius. Sebenarnya naga kecil tidak mau. Tapi karena untuk Lin Tian, naga kecil tanpa ragu segera menyalurkan energinya, dan itu diikuti oleh Bai Wutian dan juga Lin Dong. Ditemukan, ucap Dewa Takdir setelah menerima banyak energi dari ketiganya. Robek, ucap Dewa Takdir sambil merobek ruang yang di depannya. Bas-bas,
Apakah anakku bisa keluar? Tanya Lindong yang berhenti menyalurkan energinya kepada Dewa Takdir. Terus pertahankan energi kalian, ucap Dewa Takdir dengan serius. Lindong yang mendengar ucapan Dewa Takdir tidak berani lalai, dan kembali menyalurkan energinya. Naga kecil juga langsung terus-menerus menyalurkan energinya, untuk membuka robekan ruang itu menjadi besar seperti sekarang. Di dalam ruang tempat Lin Tian berada, itu terlihat kalau ketiganya benar-benar sudah kelelahan. Meskipun mereka telah mengkonsumsi pil, dan mencoba bergantian untuk keluar dari ruang kacau itu, tapi tetap saja mereka belum menemukan hasil dari perjuangan mereka. Sial, apakah aku akan mati di sini sebelum aku bisa membalaskan dendam saudaraku? Ucap Dewa Neraka dengan sedih. Lin Tian tidak terlihat lebih baik, karena dia yang bertugas merobek ruang itu secara terus-menerus, dan itu membuat dirinya yang terlihat paling kelelahan. Padahal mereka bertiga berada di ranah setengah Dewa Kaisar, tapi bagaimanapun juga ruang di mana mereka merobeknya ini, itu adalah tempat yang jauh lebih besar dari dunia mereka tinggal. Apalagi keadaan mereka sebelumnya juga telah terluka, jadi kondisi ini membuat mereka tidak dapat memulihkan diri sepenuhnya di ruang yang kacau seperti sekarang. Bertahanlah, jangan sampai kehilangan kesadaran kalian, teriak Dewa Kaisar Kematian dengan suara serak kepada keduanya, yang saat ini sudah terlihat sangat kelelahan. Lin Tian dan Dewa Neraka dengan keras kepala menelan kembali pil di tangan mereka, lalu menggigit lidah mereka sedikit agar tidak jatuh pingsan. Karena bisa gawat kalau mereka tidak sadarkan diri di ruang yang kacau seperti itu. Tiba-tiba saja Lin Tian yang berusaha keras keluar dari ruang yang kacau itu merasakan, kalau ada tiga energi yang sangat dia kenal. Dan saat dia mencoba menggunakan mata kaisarnya, dia melihat cahaya yang cukup besar, di mana dia juga melihat ada Dewa Takdir yang mencoba terus membuka robekan ruang tersebut. Itu, Nayo cepat, ucap Lin Tian setelah tahu kalau itu adalah Dewa Takdir. Dia dan kedua orang lainnya berusaha sekuat tenaga mereka untuk terbang, dan saling melindungi satu sama lain menuju robekan ruang yang dibuat oleh Dewa Takdir. Dari luar, Dewa Takdir yang merasakan dua aura yang dia kenal juga, dia pun ikutan senang juga. Dia terus-menerus menyalurkan energinya, itu agar dia dapat membuat Lin Tian dan yang lainnya keluar dari ruangan tersebut. Apakah sudah ditemukan? Tanya Lindong dengan cemas. Lia, mereka sedang terbang ke sini. Tapi kondisi mereka memprihatinkan, aku juga tidak tahu. Apakah mereka bisa sampai ke sini atau tidak? Jawab Dewa Takdir yang khawatir dengan keadaan Lin Tian yang sekarang. Mereka, apakah anakku juga bersama orang lain? Tanya Lindong. Lia, dan salah satu orang yang bersama dia adalah kenalan lama kami, jawab Dewa Takdir sambil memandang Bai Wutian dan juga naga kecil. Mendengar ucapan Dewa Takdir, naga kecil dan Bai Wutian segera mengerutkan kening mereka. Orang yang mereka kenal, siapa itu? Sambil kebingungan, mereka memandang Dewa Takdir untuk mendapatkan jawaban yang jelas darinya. Dia adalah, ini buruk, mereka telah hampir kehabisan energi, ucap Dewa Takdir yang merasakan kalau energi di tubuh ketiganya semakin melemah. Apa? Lindong dan kedua orang lainnya menjadi kaget. Mereka pun langsung cemas. Meskipun keluarga Lin Tian tidak tahu apa yang dimaksud oleh Dewa Takdir, tapi entah kenapa hati mereka tiba-tiba saja ikut cemas. Suami, siapa yang telah kehabisan energi? Kenapa kalian terlihat serius dan begitu cemas? Tanya Ying Huan. An-Er dalam masalah. Dia berada di dalam ruang yang sangat kacau, dan kami sedang mencoba membuka ruang itu agar dia bisa keluar dari sana. Lindong pun dengan cemas memandang ke dalam ruang itu. Sebenarnya dia ingin sekali masuk untuk membantu Lin Tian, tapi sayangnya dia tidak bisa masuk, karena ruang yang ada di depannya ini adalah tempat yang belum pernah dia lalui. Bahkan naga kecil dan juga Bai Wutian ingin mencobanya,
tapi mereka dapat merasakan kalau ruang itu menolak mereka. Dan jika Dewa Takdir yang masuk, maka itu sama saja akan membuat Lin Tian dan yang lainnya mati. Akan tetapi, hanya Dewa Takdir sajalah yang bisa merobek ruang seperti ini. Lalu jika dia masuk, maka dia juga akan ikut mati di dalamnya. Aku akan masuk, ucap Ying Huan dengan cemas. Itu tidak akan bisa. Karena jika bisa, kami bertiga sudah masuk dari tadi, balas Lindong dengan berat hati. Mendengar ucapan Lindong, semua keluarganya langsung menjadi cemas. Zheng Lian yang biasanya tampak tenang, kini menjadi gemetar dan berdiri di depan ruang yang kacau tersebut. Lalu dia mencoba untuk masuk, tapi dia didorong keluar oleh ruang itu. "An-er, berjuanglah!" teriak Zheng Lian dengan suara cemas. "Nenek!" Lin Tian yang mendengar suara Zheng Lian tiba-tiba saja berjuang keras kembali, dan segera menarik Dewa Neraka beserta Dewa Kaisar Kematian untuk menuju robekan ruang tersebut. "Tinggalkan kami. Kamu harus tetap hidup," ucap Dewa Kaisar Kematian. "Lia, kamu adalah harapan kami semua. Jika kamu mati karena menolong kami akan merasa bersalah," tambah Dewa Neraka. Dewa Neraka juga membujuk Lin Tian untuk meninggalkannya di sana, namun sayangnya Lin Tian tidak peduli. Karena dia terus terbang sambil terus menelan pil penyembuhan, itu untuk mempertahankan sedikit energi di dalam tubuhnya. "Kenapa kamu begitu keras kepala?" tanya Dewa Kaisar Kematian dengan wajah bingung. "Jika aku meninggalkan kalian di sini, itu sama saja aku telah gagal sebagai pemimpin masa depan yang kalian harapkan. Dan aku juga ingin kalian melihat aku menciptakan dunia yang lebih baik, itu dengan cara yang berbeda seperti yang kalian berdua lakukan," jelas Lin Tian dengan tatapan keras kepalanya sambil melihat ke depan. "Apakah kalian pikir dengan pengorbanan akan menyelesaikan masalah? Itu hanyalah pikiran naif seorang anak kecil. Jika kalian masih hidup, dan jika kalian masih ingin terus berjuang dan tidak melupakan ketetapan hati kalian, pasti akan ada jalan yang lebih baik daripada dengan jalan yang kalian ambil," ucap Lin Tian. Ucapan Lin Tian ini membuat keduanya bingung untuk sementara waktu, sebelum mereka sadar kalau apa yang mereka lakukan dulu itu terlalu berlebihan. Meskipun mereka bisa dibilang memiliki tujuan yang sama, tapi mereka terlalu terobsesi dengan tujuan yang cepat tanpa perlu usaha yang keras. Dan mereka selalu memikirkan kalau sedikit pengorbanan, maka itu akan sebanding dengan kehidupan damai yang akan tercipta. "Sepertinya aku telah melakukan kesalahan yang besar." "Sama, aku juga." Hahaha, keduanya menertawakan diri mereka masing-masing atas tindakan mereka di masa lalu. Lin Tian di sana juga mulai kehilangan kesadarannya, tapi karena tekadnya yang kuat, dia masih terus menarik dua orang itu dengan susah payah. Di jari tengahnya, benang merah tiba-tiba muncul dan terlihat di tangan Lin Tian. Lalu penampakan benang merah tersebut, itu seperti akan putus kapan saja. Di dalam ruangan Istana Langit, sosok wanita yang diselimuti elemen es duduk diam sambil menutup matanya. Tiba-tiba saja benang merah juga muncul dari jarinya. Tapi benang itu tidak seperti biasa, karena benang itu terlihat semakin menegang. Itu menandakan kalau benang itu bisa putus kapan saja. Setelah membuka matanya, wanita itu memandang keluar Istana Langit sambil berdiri, dan dia mengucapkan kalimat yang sangat lembut. "Aku tidak akan membiarkanmu mati. Dan aku juga tidak akan meninggalkanmu lagi." Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.